Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbana alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ar-raufur rahim. Sadaqallahul azim. Jemaah yang berhadir pada malam hari ini yang saya hormati, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat nikmat yang terus Ia berikan kepada kita. Pandai-pandailah kita menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan itu, karena satu waktu nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita orang yang mendapat hidayah petunjuk dari Allah, khusus dalam menggunakan setiap pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Semoga di sisi Allah kita semua dicatat sebagai hamba Allah yang syakirin, yakni yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantunan selawat berengkaikan salam kita hadiahkan kepada rohaniyah junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali ingin memberikan pemahaman kepada kita dalam rangka menuju dari hakikat kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita bisa memahami, memaknai kalau diri hakikat kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentu ini adalah sebagai satu hal seperti apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kehidupannya ketika berpisahnya antara ruh dengan jasad diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, adalah surga bagian dirinya. Orang syariat memahami kalau di akhir kalam itu terjadi memang ketika dia mau sakaratul maut, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kita tahu bahwa ketika kita berada pada zaza atau sakaratul maut, itu sifat yang Allah terjalikan di diri kita itu hampir tidak berfungsi lagi. Karena apa? Karena sifat itu pun sudah
segera dia mau berpulang. Jadi tidak mungkin memang orang ketika sakratul maut itu diajari mengucapkan la ilaha illallah, karena memang menghadapi sakratul maut itu telinga kita ini sifat sama itu pun sudah tidak berfungsi, ya, tapi masih ada begitu. Begitu juga sifat basor, sifat kalam itu sudah tidak ada lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya itulah kita orang-orang yang memahami sedikit tentang kajian ini, ketika kita melihat orang sakit, tentu sifat itu yang kita perhatikan. Tentu sifat yang kita perhatikan, sifat yang kita jadikan Allah pada diri kita. Kita perhatikan satu persatu kudrat iradat itu, ilmu hayat sama basar kalam. Dari sana kita bisa melihat, dan kalau itu terjadi pada orang lain, sifat itu yang kita perhatikan. Kalau sifat itu katakanlah sudah memberi tanda, ya misalnya bagi seseorang dia tidak akan bisa lagi menggerakkan tangannya, menggerakkan kaki, dia kalau miring pun dimiringkan, dan seterusnya. Dan biasanya orang-orang yang mau menghadapi kematian itu keinginannya, iradatnya pun sudah nggak ada, hayatnya, hidupnya, kesadaran itu pun sudah nggak ada. Jadi memang Nabi mengatakan lakinu, ya talkinkan kamu lah orang yang mau meninggal. Cuma kita memahami mentalkinkan orang mau meninggal itu pada waktu sakratul maut. Sebenarnya talkin itu dari sekarang ini, karena memang kita ini semua akan ke sana. Cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk memahami bagaimana di akhir kalam kita itu la ilaha illallah, bukan pada waktu itu, ya dari sekarang inilah kita kaji itu. Bagaimana bahwa diri batin kita itu, ya, atau diri rahasia kita itu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dari mana? Tentu ini kita kembali mengingat, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam kesendiriannya, ya, dia tidak bisa dikenal. Maka ketika dia mau dikenal, diciptakannya lah, singkatnya itu adalah Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad diciptakannya, dan itulah awal mula sesuatu yang dijadikan Allah. Sebelum ada sesuatu, maksud saya. Nah, yang mau kita lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika Allah menciptakan Adam itu kita tahu dari 4 anasir, angin, air, api, tanah. Ya, sudah sempurna penciptaan Nabi Allah Adam di surga itu. Ya, jasadnya belum bisa apa-apa. Ya, kenapa? Karena memang jasad ini berasal dari tanah, dari 4 anasir. Itulah dikatakan dia benda mati, jasad ini. Ya, ya, itulah dasarnya kita mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus, nah, kita lihat ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fi min ruh, ya, aku tiupkan. Nah, kata tiup ini jemaah dimuliakan oleh Allah yang betul-betul harus kita pahami. Ya, ketika ditiupkan Allah ruh itu ke jasad Adam, ingat ini, inilah yang dikatakan dengan nur
Muhammad itu. Nah, ya, ditiupkan ruh itu ke jasad Adam, itulah yang dikatakan dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiupan itu dia menggunakan kata tiup, tidak kata khalaqa, tidak kata ja'ala, aku ciptakan ruh, tidak begitu. Tapi Allah tiupkan, wa nafakhtu fi mir ruh, aku tiupkan sebagian ruhku. Ya, sebagian aku tiupkan ruhku. Ya, itulah masuk ke jasad Adam. Ya. Nah, itulah yang menjadi kudrat, itulah yang menjadi iradat, itulah yang menjadi ilmu, itu menjadi hayat, itu menjadi sama, itu menjadi basar, dan itulah menjadi kalam. Ya. Nah, tadi sudah ada mata, sudah ada kuping, hidung, mulut, belum berfungsi. Tapi setelah ditiupkan masuk nur itu ke jasad Adam, maka bagi kita, lihat, untuk bisa kita jadikan sebuah amalan dan i'tiqad di dalam beribadah kepada Allah. Kalau ya begitu, yang melihat itu adalah, yang melihat sekarang ini itu bukan mata, tapi nur itulah yang melihat. Sama itulah yang mendengar. Basar itulah yang melihat. Kalam itulah yang berkata-kata, yang berkehendak, yang kuasa, ya, yang mengetahui. Itu adalah nur. Ya, itu nur. Nah, ketika kita kemarin sebelum mendapat penjelasan ini, kita tahu bahwa ada Allah mentajallikan, ya, sifatnya kepada kita, dan itu jugalah barangnya, ya, itu jugalah bendanya. Nah, inilah makna bahwa antara Allah dan Nur Muhammad itu tidaklah bercerai, ya, tidak berpisah, tapi dia adalah esa. Ya, antara Allah dan Nur Muhammad itu adalah esa. Ya, di mana letak esanya? Ya, coba lagi ini kita dalami, ya, untuk sekali lagi untuk bisa kita amalkan. Jadi yang ditiupkan itu tadi itu dari diri Allah. Karena dia mau dikenal itu tadi, dia ciptakan ini, nur ini, Nur Muhammad ini. Nah, dan itulah masuk ke dalam diri Adam. Ya. Dan kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, kita sudah tahu semua bahwa ketika Allah Adam ditiupkan itu, yang pertama kali yang dia lihat adalah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi antara Allah dan nur itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan itu adalah esa. Ya, itu adalah esa. Dan Nabi Allah Adam, ya, sebenarnya bukan dia melihat ke aras, tetapi sesungguhnya aras yang dimaksud itu Nabi Allah Adam melihat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti kita memahami, kita lihat itu di dalam diri kita. Ya, sifat itu tadilah kenyataan Allah. Ya, sifat itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Disitulah letaknya diri kita, diri batin kita sudahlah bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, kesempurnaan syahadat, kesempurnaan selawat, apabila kita melihat di dalam diri ini seperti itu, ya, melihat tulisan itu, ya, kenapa antara Allah dan Muhammad itu, bahkan Nur Muhammad itu berasal dari
nur zat dari Allah. Maka Allah itu dikatakan zat, Muhammad itu dikatakan sifat. Maka zat dan sifat itu tidak pernah bercerai-berai, tidak pernah terpisah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hakikat diri kita. Dudukkan betul itu. Pahami betul itu. Lihat diri batin itu, la ilaha illallah. Kenapa? Kalau sudah Bapak jemaah dimuliakan Allah paham, nah ini secara otomatis. Andaikan pun kematian itu mendadak pada diri kita, ya, itu otomatis sudah kita itu di akhir kalam kita tetaplah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, ya, itu dia sifat yang 7, ya, Muhammad Rasulullah itulah nur Muhammad. Karena jika ini bisa kita pahami, maka ya sikap batin kita yang duduk dalam kajian yang seperti ini, maka bisalah kita pahami jemaah dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah dan Muhammad itu terlihat pada diri kita. Maka oleh karenanya ketika kita dalam bersolat, kita tahu bahwa bersyahadat itu adalah rukun. Ya, ketika kita bertahiyat, ya, dalam solat, ya, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, ketika pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ya, kita alamatkan ucapan itu adalah dengan melihat diri batin yang sudah menjadi kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kesanalah kita mengalamatkannya. Ya, jangan lagi kita mengalamatkannya itu mohon ampun, mohon maaf kepada Nabi Muhammad bin Abdullah yang ada saat ini makamnya itu di kota Madinah. Ya, setiap orang haji dan umroh, ya, banyak yang melakukan ziarah di situ. Ya, kita kenal dengan Raudhah.